Assalamualaikum kawan-kawan. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Fitriani, NIM 02171033. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Adapun video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bagian A yaitu latar belakang. Kewirausahaan diperlukan dalam menjalankan usaha atau suatu bisnis agar semua proses penyelenggaraan produksi dan perdagangan produk bisa berjalan dengan baik, tertib, dan menghasilkan pendapatan bagi pelaku usaha. Kewirausahaan menanamkan prinsip kemandirian, keberanian, optimisme, dan kreativitas dalam menjalankan sebuah usaha. Dunia usaha merupakan dunia yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang bisnis, apalagi bagi pemula. Pengetahuan bagaimana memulai bisnis, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha atau pebisnis, termasuk siapa saja yang mau memiliki masa depan dengan menjadi pengusaha. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Bahkan, entrepreneurship secara sederhana sering juga diartikan sebagai seorang yang mampu mengubah rongsokan atau kotoran menjadi emas. Yang kedua yaitu tujuan kegiatan. Tujuan awal dari kegiatan ini salah satunya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan, di mana dalam melakukan tugas ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana tahapan-tahapan dalam mendirikan usaha yang sederhana, bagaimana memasarkan dan mempromosikan produk yang ingin dipasarkan, dan juga menambah pengalaman dalam bidang usaha, serta mengajarkan kita bagaimana membangun usaha yang mungkin sama sekali belum pernah kita geluti. Nah, selain menjadi media pembelajaran, aset pengetahuan di masa depan, tentunya kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada, sehingga kita bisa memahami tugas dan kewajiban kita di dalam masyarakat, agar bisa tumbuh menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Audio Jungle. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 11 hari, yang dimulai pada tanggal 26 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Poin A, rincian produk. Dalam usaha ini, saya membuat dan memasarkan beberapa macam produk, diantaranya sweet corn pudding, bolu kukus pandan dan bolu kukus coklat, masker kain, dan beberapa macam barang all shop. Poin B, proses produksi. Yang pertama, sweet corn pudding. Adapun bahan untuk puding diantaranya 2 buah jagung manis, air 1 gelas atau 250 ml air, 50 gram susu kental manis, 3 susu ultra milk atau 500 ml susu cair, 1 bungkus agar-agar plain, dan 90 gram gula pasir atau sesuai selera. Adapun bahan untuk fla diantaranya 300 ml susu cair, 35 gram gula pasir atau sesuai selera, 10 gram tepung maizena, 1 kuning telur, 1/4 vanili, dan keju untuk topping puding. Selanjutnya cara membuat. Yang pertama, rebus atau kukus jagung, serut atau sisir jagung manis, kemudian di blender sampai lembut. Saring jagung yang sudah dihaluskan tadi, kemudian buang ampas jagungnya. Masukkan 500 ml susu cair atau UHT ke dalam jagung yang sudah di blender tadi. Aduk hingga rata, kemudian disaring lagi dan ampasnya dibuang.
Masukkan 90 gram gula pasir, susu kental manis, 1 bungkus agar-agar ke dalam campuran sari jagung dan susu cair atau UHT tadi. Aduk sampai merata. Masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah adonan masak atau mendidih, pindahkan adonan ke wadah puding dan biarkan sampai padat. Selanjutnya untuk adonan fla, masukkan 300 ml susu cair, 35 gram gula pasir atau sesuai selera, 10 gram tepung maizena, seperempat vanili secukupnya, aduk rata. Kemudian masak dengan api kecil sambil terus diaduk. Ketika adonan fla hampir mendidih, matikan api kemudian tambahkan 1 kuning telur yang sudah dikocok lepas. Nyalakan api atau masak kembali dan aduk terus sampai meletup-letup atau kental. Setelah kental atau masak, angkat dan tuangkan di atas puding jagung secukupnya. Taburi keju parut secukupnya dan untuk hasil yang bagus, masukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Yang kedua, bolu kukus pandan dan bolu kukus coklat. Adapun bahannya yaitu 2 cangkir tepung terigu, 1 butir telur, 1 bungkus TBM, 1 cangkir gula, 1 cangkir air, 1 sendok makan pandan pasta atau sesuai selera, 1 sendok pewarna makanan coklat atau sesuai selera, dan kertas minyak. Selanjutnya cara membuat, diantaranya masukkan 1 butir telur, 1 cangkir gula, dan 1 bungkus TBM, kemudian kocok atau dimixer sampai tercampur rata. Setelah bahan tersebut rata, masukkan 1 cangkir air, kemudian dikocok lagi sampai adonannya kalis. Setelah adonannya tercampur atau kalis, masukkan 2 cangkir tepung terigu, kemudian dikocok lagi sampai adonannya betul-betul rata dan mengembang. Untuk topping di atas bolu kukus, siapkan sedikit adonan, kemudian campur dengan pandan pasta ataupun pewarna makanan coklat dan aduk sampai rata. Masukkan adonan kue ke dalam cetakan yang sudah disediakan, kukus hingga matang dalam waktu sekitar 10 menit saja, dan bolu kukus siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, masker kain. Adapun bahannya yaitu sisa kain dan benang. Sedangkan cara membuat, diantaranya siapkan sisa kain yang akan dibuat masker, gunting kain sesuai dengan bentuk masker yang diinginkan, kemudian jahit masker, dan masker siap digunakan atau dipasarkan. Adapun poin yang keempat yaitu barang all shop. Untuk barang all shop, saya mengambil dari teman atau admin, kemudian saya jual kembali. Dan untuk barang all shop ini tidak menggunakan modal. Poin yang ketiga yaitu pemasaran produk. Proses pemasaran produk yang saya lakukan adalah dengan cara memasarkannya secara langsung di sekitar tempat tinggal, dan juga saya memasarkannya melalui sosial media seperti WA dan Facebook dengan mendesain beberapa pamflet. Sistem yang saya gunakan di sini yaitu sistem pesan order atau PO. Jadi, orang memesan terlebih dulu, setelah itu kita baru membuatkan pesanannya. Begitupun juga dengan barang all shop yang harus dipesan terlebih dulu. Poin yang selanjutnya yaitu penjualan produk. Yang pertama, modal. Adapun modal yang saya gunakan yaitu sebanyak 64.500. Bahan yang saya gunakan di sini ada bahan yang memang khusus saya beli untuk kegiatan ini, dan ada pula bahan yang tidak dibeli atau bahan yang memang sudah ada di rumah. Nah, adapun bahan yang saya beli yaitu 2 buah jagung manis, 3 susu ultramilk, 1 tepung maizena, keju, tepung terigu kompas, 2 bungkus TBM, dan tempat puding. Nah, dari bahan yang saya beli ini menggunakan modal sebanyak 64.500. Nah, sedangkan bahan yang tidak dibeli yaitu air, gula pasir 1 liter, 1 bungkus agar-agar plain, telur 3 butir, pandan pasta, warna makanan coklat, vanili, kertas minyak, sisa kain, dan benang. Adapun modal keseluruhan sebanyak 64.500. Adapun harga produk, saya menjual produk ini dengan berbagai harga yang bervariasi. Yang pertama, sweet corn pudding dengan harga 10.000 per cup, bolu kukus 1.000 per biji, masker kain 5.000, dan beberapa barang all shop dengan harga yang bervariasi, tergantung dari barangnya. Poin yang selanjutnya yaitu laba atau keuntungan bersih usaha.
sedangkan modal yang digunakan sebanyak Rp64.500. Jadi, total atau jumlah laba atau keuntungan bersih yang didapat selama kegiatan ini yaitu sebanyak Rp160.500. Poin yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat, terkhusus bagi saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam. Kegiatan ini memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran dalam bidang kewirausahaan. Tentunya, kami sebagai mahasiswa PAI bukan hanya bisa menjadi seorang guru, akan tetapi kami juga bisa membuka usaha sampingan untuk membantu perekonomian ke depannya. Nah, dari kegiatan ini, kami mengetahui bagaimana cara merencanakan usaha, memperoleh modal, membuat sebuah usaha yang menarik, mendirikan suatu usaha, menawarkan dan memasarkan produk dengan baik, karena kami melakukannya secara langsung. Poin F, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Di antaranya, kami memiliki aneka ragam produk dan memilih produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Ada produk yang saya tawarkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Pengemasan produk yang rapi, harga produk yang saya tawarkan cukup murah, pelayanan yang menarik, memuaskan, dan sopan. Yang kedua, kelemahan. Di antaranya, banyaknya pesaing, harga bahan baku yang mahal, minimnya pengetahuan tentang bagaimana melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, peluang. Produk saya harganya cukup murah, jadi ada beberapa yang digemari oleh sebagian besar masyarakat. Ada beberapa produk yang saya buat dan jual, seperti masker kain, sesuai dengan kondisi sekarang ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Yang keempat, ancaman. Banyaknya pesaing karena kebetulan kegiatan ini bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi banyak pedagang yang mengambil kesempatan, seperti menjual aneka takjil. Adapun poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dalam kegiatan ini saya menarik kesimpulan bahwa sebagai mahasiswa, mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan ini sangat penting untuk dipelajari. Selain mendapatkan teori, kita juga mendapatkan pemahaman dan pengalaman langsung dari kegiatan usaha dengan terjun ke lapangan seperti yang kami lakukan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini.